Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu di episode yang ke-11 dari diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Di pelajaran yang ke-11 dari topik besar kita mengenai pekabaran kitab Ibrani pada hari-hari terakhir ini, kita akan membahas mengenai Yesus sebagai penulis dan penyempurna iman kita. Jadi kita diajak, walaupun di buku Ibrani kita banyak membahas mengenai Musa, Abraham, nama-nama besar lainnya, tetapi aktor utama ataupun peran utama yang menjadi fokus pelajaran kita selama ini tetaplah Yesus Juru Selamat kita sendiri. Dan untuk mendalami pelajaran ini, saya telah kehadiran dua narasumber lainnya. Yang pertama adalah Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Lamsihar Silitonga, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta semua, apa kabar? Shalom. Shalom, puji Tuhan untuk kesempatannya kali ini. Betul sekali, ini kali pertama Pendeta Silitonga bergabung dengan kita. Selamat datang Pendeta, semoga tidak gugup ya, tapi kita akan enjoy pada hari ini. Sebagai perkenalan, kita akan membahas Ibrani 11. Ibrani 11 terkenal dengan karakter-karakter yang sangat beriman, karakter-karakter besar di Alkitab. Boleh dikatakan Ibrani 11 ini seperti Hall of Fame. Jadi kalau di Los Angeles katanya ada jalan yang di bawahnya itu berbentuk bintang-bintang dan ada nama aktor-aktor terkenal di dunia ini, di Hollywood gitu ya. Jadi kalau saya boleh bertanya Bapak Pendeta sekalian, kalau mau dikenang, mau terkenal itu sebagai pendeta yang bagaimana sih? Ya gitu ya, untuk awal dari pembicaraan kita. Bolehkah saya mulai dari Pendeta Lamsihar Silitonga terlebih dahulu? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan pada awal pada saat ini. Paling tidak untuk nama kita dikenang adalah dari segi pelayanan. Ya. Pelayanan kita bisa menjadi mengena kepada dimanapun kita berada, baik di jemaat maupun sebagai pelayan di kantor. Mungkin demikian dari saya untuk pendahulu ini. Iya, sebagai pelayan yang baik dan dikenang oleh para umatnya ya. Terima kasih Pendeta Silitonga. Kalau Pendeta Situmorang mau dikenal sebagai apa? Jadi salah satu yang membuat kita dikenal adalah keunikan atau mungkin salah satu pribadi kita yang menonjol atau karakter atau sifat. Jadi kalau kita boleh dikenal, mungkin kita pengen dikenal sebagai orang yang ramah, suka bersahabat dan dekat sama anggota. Itu mungkin Ivy. Jadi karakter-karakter khusus. Terima kasih. Betul sekali. Jadi lebih kepada sifat daripada pencapaiannya misalnya seperti itu ya, atau title-title yang lainnya. Baiklah, untuk memulai, bolehkah saya mengundang Pendeta Silitonga berdoa bagi umat-umat yang akan siap belajar Alkitab pada kali ini. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami di sorga, saat ini kami akan memulai berdiskusi pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11. Urapi kami yang akan menyampaikan pemaparan lewat pelajaran ke-11 dari Sekolah Sabat yang akan kami pelajari bersama dengan pimpinan kami, Pendeta Sony Situmorang pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa pengawalnya. Para pemirsa sekalian, seperti yang kita katakan di Ibrani 11, memang banyak karakter-karakter besar yang sangat terkenal di Alkitab. Tapi itu adalah awal dari kisah di Alkitab. Karena babak penutupnya diserahkan kepada kita semua gitu ya. Bagaimana kita mengakhiri perjalanan rohani ini yang sudah dimulai oleh Abraham, Musa, lalu ada Yesus, dan sekarang cerita kita bagaimana. Nah, biasanya ketika kita mempelajari pelajaran Alkitab setiap triwulan, 3 pelajaran terakhir itu mengenai aplikasi atau tantangannya bagi kita apa setelah mempelajari kurang lebih 10 minggu mengenai topik yang kita bawa ini. Jadi pemirsa sekalian, cerita akhirnya tergantung kita, bagaimana kita menyelesaikan pelajaran atau perjalanan rohani kita, apakah akan sama seperti Abraham, Musa,
Nuh dan lain-lain, seperti itu ya. Itu yang akan menjadi topik kita pada hari ini. Dan sekarang kita masuk, sebelum masuk saya mau bacakan dulu ayat intinya dari Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita masuk ke hari Minggu dengan topik orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Pendeta Silitonga, kalau dikatakan orang benar, itu kriterianya seperti apa sih? Karena saya juga pengen nih suatu saat dikatakan I see orang benar gitu ya. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih untuk pemaparan yang akan saya mau sampaikan bagi kita untuk saat ini. Saudara pemirsa dimanapun berada, bahwa berbicara mengenai orang benar adalah menunjukkan tentang karakteristik orang itu sendiri, melakukan hal-hal yang benar. Kita bisa bedakan orang baik dengan orang benar. Kalau orang benar, di dalamnya sudah pasti baik. Tetapi kalau orang baik, belum tentu dia benar. Jadi dengan kata lain, yang dimaksud dengan orang benar ini adalah dia melaksanakan hal-hal yang mengikuti aturan yang sebenarnya, baik apakah itu etika di rumah, ataupun di lingkungan pekerjaan, atau bagi kita Kristen mengikuti aturan daripada Tuhan. Itu mungkin pandangan dari saya berbicara dengan orang benar. Oke, terima kasih Pendeta. Orang yang benar sudah pasti baik, tapi orang yang baik mungkin belum tentu benar. Pendeta Sony Situmorang mau menambahkan dari Ibrani 10, apalagi kriteria-kriteria dari orang benar ini? Baik, orang benar dalam konteks Ibrani adalah orang yang matanya tertuju kepada Yesus, yang memantulkan tabiat Yesus, yang kepadanya ada iman. Iman kepada janji Allah dan punya karakteristik seperti Yesus, dan semua kehidupannya meneladani Yesus. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Ivy. Amin. Meneladani Yesus yang panjang sabar. Ini salah satu yang ditekankan di pelajaran hari Minggu. Dan ada ayat Ibrani 10 ayat 37 yang mengatakan, Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tapi ada kesan katanya Yesus seperti menunda-nunda kedatangannya nih Pendeta Lamsiar Silitonga. Katanya kita disuruh menjadi sabar menunggu tapi jangan ditunda-tunda dong. Nah, boleh tolong Pendeta luruskan pemahaman seperti ini. Baik, berbicara mengenai kedatangan Yesus memang masih tertunda. Ada ayat Alkitab yang kita tahu bahwa pekabaran Injil masih belum dikenal oleh orang-orang sampai sekarang ini. Dan kalau sudah pekabaran itu sudah masuk kepada orang yang mengenal, seringkali kita akan berpikir pekabaran bagaimana lagi, dan pekabaran yang bagaimana lagi yang belum dikenal. Jadi itu sebabnya kalau kita tahu bahwa firman Tuhan itu harus dikenal oleh orang dari segi kebenaran itu sendiri. Banyak orang merasa bahwa firman itu memang benar tapi tidak dilaksanakan. Jadi penundaan itu yang menurut pikiran saya adalah oleh karena kita yang membuat. Dan salah satunya adalah menunjukkan apakah memang kita membuat hal itu bisa tidak tertunda, tergantung kepada kita di dalam membantu dalam pengabaran Injil. Itu mungkin pandangan saya dari hal ini. Terima kasih. Jadi sesuai dengan topik kita, karena iman kita masih diuji gitu ya Pendeta ya, masih diberikan waktu sampai Yesus datang. Dan katanya satu faktor yang akan menguatkan iman kita, kalau di bagian bawah dari pelajaran hari Minggu adalah kita harus melihat bagaimana Yesus sudah setia kepada kita. Kalau kita melihat kesetiaan Yesus, maka iman kita akan dikuatkan. Pendeta Sony Situmorang, ada nggak contoh-contoh atau cerita bagaimana setianya Yesus itu beda dengan setianya manusia dan kita dapat sangat dikuatkan dari perihal tersebut? Baik, terima kasih. Adakah contoh atau cerita mengenai setianya Yesus? Satu ayat dalam Alkitab mengatakan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kata tidak pernah berubah itu karakteristik dan juga tabiatnya.
Ketika karakter dan tabiat itu tidak berubah, maka itu merupakan satu lambang atau identifikasi kesetiaan. Apakah ada satu contoh? Contoh yang sangat luar biasa lah. Ingat, ketika Allah Bapa mengutus putra tunggalnya untuk mati di kayu salib. Sebagai anak atau sebagai Yesus, dia bisa menolak. Namun kalau kita kembali ke Kejadian pasal 3:15, nubuatan pertama, dikatakan dinubuatkan akan mati seorang anak manusia dari keturunan perempuan ini. Nah, kesetiaan yang ditunjukkan Yesus apa? Dia mau melayani, lahir di dunia ini, melayani dan bersama dengan murid selama 3,5 tahun, hingga akhirnya dia harus mati di kayu palak untuk menunjukkan bahwa dia loyal, dia setia akan janjinya bahwa dia akan menebus manusia dari dosa. Itu mungkin contoh Yesus bahwa dia setia dan dia tidak berubah. Apa yang diucapkannya selalu ditepatinya. Bukan seperti saya mungkin, Ivy. Kadangkala saya janji, contoh hari ini, saya janji sama salah seorang, dia akan mengantarkan produk, tapi karena saya tidak bisa sampai sore, saya bilang kita undur. Jadi saya delay. Tapi Yesus tidak Dia janjinya pasti. Itu. Terima kasih dan setia. Amin. Ya, contohnya sangat-sangat lengkap dari Yesus ya. Oleh karena itu kita dikuatkan bahwa terlepas dari Yesus kapan datangnya, ya, iman kita harus tetap konstan seperti teladan Yesus dan juga karakter-karakter besar lainnya akan kita lihat sesaat lagi. Kita masuk ke hari Senin, kita akan mulai dari oleh iman Abraham. Pendeta Lamsi Harsilitonga, bolehkah menjelaskan kepada kita, kan di Ibrani 11 terkenal dengan iman adalah terhadap sesuatu yang belum pernah kita lihat. Bagaimana cerita Abraham menegaskan bahwa memang benar adalah percaya kepada sesuatu yang belum pernah kita lihat? Terima kasih atas apa yang ditanyakan ya untuk saat ini berbicara mengenai iman Abraham. Jadi sebenarnya latar belakang Bapak Abraham kita sudah tahu. Pertama sekali ketika dia disuruh Tuhan untuk keluar dari kampung halamannya. Tetapi di sini kita perhatikan yang saya lihat juga adalah merupakan contoh buat kita. Tuhan panggil Abraham, dia tidak tahu kemana dia pergi. Tapi oleh karena Tuhan sudah katakan keluar, ya harus keluar. Dan lebih lanjut lagi yang kita perhatikan setelah dia keluar bersama dengan keluarganya, yang lebih kita perhatikan lagi, memang Tuhan katakan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan dari keturunanmu akan begitu banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan memang pada saat itu Abraham sempat mempunyai pemikiran, bagaimana mungkin saya tidak punya keturunan, anak tidak ada, harta banyak. Dan memang pada saat itulah Tuhan tetap menunjukkan janjinya akan terwujud, walaupun prosesnya lama. Dan latar belakang kehidupan Abraham mungkin kita sudah paham, saudara pemirsa dimanapun berada. Abraham memang bahagian yang kita pahami luar biasa kehidupannya. Dan sampai istrinya sendiri, Sarah, mengatakan mempunyai pemikiran, dan kalau memang tidak punya keturunan, dia suruh lagi akan gundiknya, dan dari keturunan gundiknya akan menjadi anaknya. Tetapi sesungguhnya bukan itu rencana Tuhan. Nah, bukan itu. Dan prosesnya memang lama. Dari apa yang kita perhatikan, akhirnya Abraham mempunyai keturunan lewat Sarah sendiri istrinya. Walaupun sudah tua usia daripada istrinya baru dia melahirkan. Dan lebih ini lagi yang saya perhatikan dari iman Abraham. Di saat Tuhan suruh bahwa dia akan mengorbankan anaknya Ishak. Nah, ini di sini dia tetap menurut. Nah, ini dia. Dia percaya bahwa Allah akan memampukan dia untuk melewatinya dengan baik. Dan memang terwujud. Pada ketika dia mau hendak menancapkan pisau ke anaknya sendiri, tangan Tuhan menangkap. Dan dia tahu bahwa memang kamu adalah orang yang luar biasa. Itu mungkin pandangan saya berbicara mengenai iman Abraham, sehingga dia sebutkan Bapa orang percaya. Terima kasih. Amin. Jadi iman Abraham dapat dilihat dari penurutannya kepada kata-kata Tuhan, walaupun kata-kata tersebut belum ada gitu ya, tanah perjanjian, keturunan, menjadi bangsa yang besar, dan lain-lain. Itu yang Abraham tetap kuat untuk percaya kepada janji-janji Tuhan tersebut. Dan seperti yang Pendeta Silitonga katakan tadi, ada cerita
pengorbanan anaknya yang terkenal gitu ya. Dan ada kesan menunda lagi. Tadi kalau di hari Minggu kita mengatakan kedatangan Tuhan sepertinya ditunda, tapi itu untuk penyempurnaan iman kita. Nah, kalau di Abraham sepertinya domba yang Tuhan siapkan untuk mengganti Ishak itu lama banget dikasihnya gitu ya, seperti ditunda juga. Pendeta Sony Situmorang bisa melihat nggak cara kerja Tuhan memang begitu untuk menyempurnakan iman, perlu proses, waktu, dan lain-lain. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Memang kalau istilah teologi tipologi ya, mirip ya. Kedatangan Yesus sama kedatangan domba. Namun yang pasti adalah apa? Datang tepat pada waktunya. Hanya saya mau garis bawahi sedikit, jadi terima kasih kepada Lamsial sudah terangkan. Hanya saya berpikir begini, Ivy. Kenapa Abraham dikenal dengan imannya? Saya mau tanya dulu kita, para pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun. Seberapa tega saya atau saudara mau mengorbankan anak Anda? Kalau Tuhan minta, mungkin kalau dalam kehidupan dunia nyata, mungkin tidak akan ada, apalagi orang Batak atau orang Indonesia lah pada umumnya. Anak itu harta yang paling luar biasa. Namun, Tuhan mau melihat iman Abraham. Tadi dalam siar katakan, ya bagaimana Abraham sampai tega dikatakan sini, dia mengikuti instruksi Tuhan dengan ingin menancapkan sesuatu atasnya, lalu datang domba itu. Nah, di sini saya mau kasih tahu, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Juru selamat datang tepat pada waktunya. Artinya yang dibutuhkan dari kita adalah iman. Dengan iman dalam bahasa Greek itu pistis atau pisteo. Betul, saya pernah khutbahkan ini. Jadi pisteo artinya iman, bukan hanya iman yang hanya bicara, iman yang dipraktekkan. Dan benar, Abraham mempraktekkan imannya sehingga Tuhan melihat, dan domba itu, dia seperti anak domba ya, domba itu tepat datang pada saat yang genting, dan itu merupakan kelegaan terbesar bagi Abraham. Sama seperti kita ketika Yesus datang menjadi juru selamat, itu merupakan kelegaan kita terbesar. Karena apa? Karena kita bisa mendapatkan tiket kasih karunia tersebut untuk layak hadir di surga. Terima kasih. Amin, amin sekali. Jadi kalau kita ke hari Jumat, pertanyaan pertama Pendeta Lapsiar Siltonga, ini menarik sekali. Kadang perintah Tuhan itu sulit untuk dimengerti gitu ya, seperti mengorbankan anak tersebut. Tapi apa hubungannya antara iman dan pemahaman? Mengapa iman seringkali datang sebelum pengertian? Padahal sebagai seorang manusia, kita mau mengerti dulu instruksinya apa, kenapa diberikan instruksi tersebut, baru kita lakukan gitu ya. Tapi dalam hal iman, harus iman dulu, baru mengerti. Boleh Pendeta jelaskan kami di bagian itu? Terima kasih untuk hal ini. Kalau kita berbicara mengenai iman, itu pribadi. Memang benar. Tetapi kalau kita hubungkan ini, iman adalah sebuah pernyataan, keyakinan atau kepercayaan, karena memang yang menyuruh pun kita nggak kenal. Tetapi kita meyakini itu pasti. Nah, kalau kita sesama manusia, ada orang yang memberikan sesuatu, baru kita lihat dengan mata badani. Oh, baru kita laksanakan. Ini saya pikir ini berjalan dengan instruksi oleh karena dilihat. Nah, berbicara mengenai iman, memang Allah yang berkata, apapun itu kita harus laksanakan. Kalau kita perhatikan cerita-cerita tentang kisah di perjanjian lama, Allah katakan harus melaksanakan pekerjaannya, dia harus lakukan. Tidak boleh tawar-menawar. Nah, bagi kita di zaman sekarang ini, iman yang kita miliki adalah sebuah pernyataan yang kita akan laksanakan. Dan memang sekalipun ada muncul pemikiran, bagaimana ya? Nah, sesungguhnya inilah merupakan bukti bahwa kita meyakini Allah itu ada, memberikan kesanggupan walaupun memang tidak kita bisa lihat langsung akan apa yang menjadi bahagian diri kita. Jadi berbicara mengenai iman ini, oleh karena Allah yang berbicara kepada kita lewat Alkitab firman-Nya, maka kita diminta mengikuti dan melaksanakan itu sebagai penurutan. Yesuslah merupakan contoh untuk kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita. Ini mungkin pandangan dari saya. Terima kasih.
Amin. Jadi pengenalan kita terhadap Tuhan yang kita sembah itu sangat menjadi faktor yang penting bagi iman kita ya pendeta ya. Mungkin instruksinya tidak masuk akal, Iya, tapi kalau saya percaya yang memberikan instruksi itu adalah pencipta, juru selamat, akan lebih mudah kita untuk pencipta. menurutinya seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari pelajaran hari Senin kepada pendeta Sony Situmorang. Pelajaran ini menguatkan kita bahwa kalau Tuhan bisa melakukannya kepada Abraham, berarti Tuhan bisa melakukannya kepada saya juga, gitu ya. Janji yang Tuhan sudah tepati kepada Abraham, Tuhan akan tepati juga kepada kita. Dan ada faktor yang membantu lagi iman kita selain dari pengenalan kita terhadap Tuhan. Di bagian bawah pertanyaan hari Senin adalah bagaimana kita merenungkan masa lalu. Itu juga bisa menguatkan iman kita. Pendeta, boleh jelaskan di sini bagaimana masa lalu yang kata orang, sudahlah, lupakanlah masa lalu gitu ya. Tapi kita malah diajak untuk merenung karena masa lalu akan menguatkan iman kita. Boleh pendeta Situmorang? Baik, terima kasih. Memang ada satu pepatah mengatakan put the past behind ya. Jadi lupakan masa lalu. Jangan singgung-singgung masa lalu lagi. Namun dalam konteks ini dia katakan justru kita harus mengingatkan masa lalu. Saya teringat tulisan Ellen G. White atau pena inspirasi mengatakan ketika engkau ketika engkau tidak melupakan apa atau perlindungan Tuhan pada masa yang lampau, maka yakinlah ia akan terus menyertai engkau pada masa mendatang. Nah sekarang kenapa sampai disinggung mengenai masa lalu pada pelajaran hari Senin? Kita harus ingat bahwa seberapa besar kasih Allah memimpin hidup kita. Bagaimana dia menuntun kita sehingga kita mempertahankan iman kepercayaan kita sampai ke sekarang ini. Ketika pada masa lalu dia memberkati kita, maka saat ini juga bisa. Sebagai contoh, Ivy, ketika kita melayani sebuah jemaat, sering sekali ada ulang tahun anggota ya, angkatan anggota. Doa saya yang sering begini, ketika diminta berdoa, maka saya gunakan ayat ini. Kalimat amin, sama seperti engkau telah memberkati hamba Tuhan ini, Bapak A 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, maka kami percaya, kami imani berkat yang sama, bahkan lebih lagi akan engkau berikan kepada Bapak A atau Bapak B pada tahun-tahun mendatang. Artinya apa? Kita sudah merasakan bagaimana penjagaan Tuhan, kita sudah mengimani bagaimana dia punya protection atau perlindungan, dan kita percaya sama seperti Abraham tadi, ya Abraham yang Pastor Lamsiar katakan, coba kita pikirkan, kepikiran nggak sama Abraham kalau Tuhan siapkan domba? Tapi itu benar yang tadi itu dikatakan apa? Kadang-kala kita harus beriman dulu, baru diberikan kita apa? Oh ini tuh maksud Tuhan. Sama seperti itu dikatakan di sini, kita sudah merasakan bagaimana berkat Tuhan, maka jangan pernah khawatir. God will provide everything we need, ya. Artinya Tuhan akan siapkan apa saja sesuai dengan kebutuhan kita. Itu mungkin arah mengingat masa lalu. Terima kasih. Ya, jadi dengan melihat masa lalu, maka pengertian kita akan lebih ditingkatkan gitu ya. Oh, ternyata begini maksud Tuhan membawa saya ke dalam pencobaan yang dulu, seperti itu ya. Dan oleh karena itu ada juga pepatah mengatakan orang tua adalah orang yang bijak gitu ya, karena memang sudah banyak ceritanya dia lalui, masa lalunya lebih panjang daripada orang muda, dan disitulah dia mendapatkan pengertian mengenai iman dan juga hidupnya. Baiklah pemirsa, kita masuk ke hari Selasa. Pelajaran kita sekarang dari Abraham berlanjut ke Musa, percaya pada yang tidak kelihatan. Jadi kalau Abraham tidak pernah melihat tanah perjanjian, tidak pernah melihat keturunan, tidak pernah melihat bangsa yang besar, tapi itu yang Tuhan janjikan kepada dia. Bagaimana dengan Musa, pendeta Lamsihar Sibitonga? Apa yang Musa tidak pernah lihat, tapi lalu Tuhan janjikan terjadi? Silakan. Baik, terima kasih untuk hal ini. Dalam pelajaran kita hari Selasa, yaitu Musa percaya pada saat yang tidak kelihatan. Memang dalam hal ini kita tahu kisah kehidupan Musa, ya. Pada saat kita tahu lahirnya Musa, anak-anak di sekitar Mesir, apalagi bangsa Israel, yang tahu kalau lahir anak laki-laki akan dibinasakan, tapi kalau perempuan dibiarkan hidup. Dan inilah kebijakan yang dimiliki oleh orang tuanya Musa. Dan kita tahu akhirnya dia disembunyikan di Sungai Nil dan ditempatkan tempat yang pas. Dan inilah salah satu rencana Tuhan mungkin, sehingga terjadi bagi Musa, dia diasuh oleh inang pengasuh daripada
Musa yang pada saat itu adalah orang tuanya sendiri. Dan kita tahu dalam kehidupan Musa pada waktu dia diangkat menjadi anak daripada putri Firaun, dan ini memberikan penjelasan dari masa kehidupan Musa ini luar biasa hidupnya. Dan memang dia tidak mau akhirnya lama tinggal di istana Firaun, tapi dia pergi mengembara di padang belantara. Nah, dan yang saya perhatikan dari hal ini adalah salah satu yang kita lihat kisah kehidupan Musa pada saat di padang belantara, dia melihat belukar, dan di sini pertemuan Allah dengan Musa. Dan memang kalau kita perhatikan, Musa adalah merupakan contoh utama yang kita perhatikan tentang iman dia, yang akhirnya dia tahu bahwa Allah itu ada dan memberikan petunjuk kepada dia untuk dia sebagai seorang pemimpin. Dan pada saat itu ya kita tahu bagaimanapun Musa disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Dan memang ya dari segi kehidupan kita perhatikan, Musa tidak memasuki tanah Kanaan dan tidak memasuki tanah Kanaan. Tetapi dia memiliki sebuah pengharapan dalam segala sesuatu kehidupan yang dijalaninya, Allah akan memberikan yang terbaik baginya. Dan memang kenyataan ya, pada ketika dia mati di bukit yang sudah kita tahu Tuhan suruh dia naik ke pegunungan, disitulah dia mati dan Tuhan angkat dia dan berada sekarang ini di sorga. Dan saya pikir dari hal kepercayaan ini kita lihat kehidupan Musa luar biasa. Dan inilah merupakan contoh bagi kita, saudara pemirsa dimanapun berada, apapun itu yang terjadi, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita di sepanjang hidup kita. Ini mungkin pandangan dari saya berbicara mengenai Musa. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Jadi bagi Musa dan bangsa Israel pada saat itu, satu hal yang tidak memungkinkan atau satu hal yang mustahil adalah kebebasan gitu ya dari perbudakan bangsa Mesir. Tapi itu yang Tuhan janjikan, itu juga yang terjadi. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana, apa persamaan antara situasi orang Ibrani di mana Rasul Paulus menulis kitab Ibrani kepada mereka gitu ya, dengan pengalaman Musa. Kenapa Paulus mengingatkan orang Ibrani saat itu yang sedang menderita mengenai pengalaman Musa, Pendeta Sony Situmorang? Apa yang menjadi kekuatan bagi mereka? Baik, terima kasih. Itu ada di paragraf keempat ya, ketiga ya. Apa persamaan ketika Paulus melihat pengalaman Musa? Ada satu yang istimewa dari Musa. Tadi ketika Pastor Lamsyar katakan dia menerangkan bagaimana Musa mampu melihat melihat sesuatu melampaui janji raja. Dia tinggalkan sebagai anak raja disebutkan, dia tinggalkan kemewahan, dia tinggalkan panglima tentara, tapi dia punya iman maju ke depan. Nah, apa nasihat Paulus? Kenapa sampai Paulus mengatakan karena iman maka Musa Saudara bisa baca dalam paragraf ketiga dikatakan begini. Kata-kata Paulus tentang keputusan Musa pasti bergema dengan kuat di hati para pembaca aslinya, yaitu orang Ibrani. Mereka telah menanggung celaan dan hinaan karena iman mereka pada Kristus. Mereka juga telah menderita dan kehilangan harta benda mereka. Beberapa dari penjara, dan secara paralel Musa memilih untuk menderita dengan umat Tuhan, menukarkan Mesir dan menanggung penghinaan yang terkait dengan Kristus karena dia percaya bahwa upah Kristus lebih besar daripada apapun ditawarkan kepada Mesir. Nah, Paulus menekankan kepada orang Ibrani itu. Kenapa? Jadi surat Paulus kepada Ibrani ini, jadi ketika kekristenan yang mula-mula itu berkembang, maka ada istilahnya orang Yahudi sama orang non-Yahudi, ada orang Ibrani, non-Ibrani. Dan mereka itu semua bergabung atau heterogen kita katakan. Dan inilah masalah Paulus yang pertama. Kalau saudara nanti pelajari tulisan Rasul Paulus, maka kepada setiap jemaat berbeda the way how he wrote the letter, suratnya, caranya. Kenapa? Karena masalah yang dihadapinya berbeda-beda. Nah, apa persamaannya? Artinya apa? Ketika orang Ibrani melihat Musa yang berani mengambil keputusan, maka penulis pelajaran, bahkan Rasul Paulus mengatakan, kita pun demikian. Ketika kita percaya bahwa Musa berjalan dengan iman, maka kita pun akan bisa berjalan mengikuti Kristus dan mendapatkan upah sama seperti Musa. Dengan apa? Dengan iman kita. Dan Kristus meminta kita untuk percaya karena upahnya besar di surga kalau dalam bahasa hari saat ini. Itu kira-kira dari saya, Ivy. Yes, betul sekali. Semoga kita mendapatkan kekuatan dari situ. Mungkin di kehidupan kita banyak keterbatasannya,
dari segi ekonomi, dari segi pendidikan dan lain-lain, sama seperti orang Ibrani dan juga orang Israel di Mesir ya, karena mereka budak tidak memiliki privilege atau kesempatan atau hal-hal yang lebih dari cukup begitu ya. Tapi melalui cerita Musa dan juga bangsa Ibrani, Tuhan berjanji untuk memberikan kelepasan dan itu benar adanya. Pertanyaan berikutnya, Pendeta Lamsiar Siltonga, apakah kalau mau mengikuti Tuhan atau memiliki iman yang sekuat Musa, harus susah terlebih dahulu, begitu ya Pendeta? Seperti ada yang dikorbankan. Musa harus mengorbankan statusnya sebagai anak Firaun, gitu ya, supaya bisa bebas. Lalu Abraham maksud saya harus mengorbankan anaknya. Jadi kayak banyak yang dikorbankan untuk upah yang sepertinya ditunda-tunda datangnya, begitu. Menurut Pendeta bagaimana? Baik, terima kasih. Berbicara mengenai iman ini, kadangkala kalau kita bandingkan dengan zaman dahulu dengan sekarang, iman kita sekarang ini sebenarnya adalah, saya pikir dan menurut pandangan saya adalah luar biasa sekarang ini. Kalau iman kita sekarang ini, walaupun kita harus mengalami penderitaan, dan saya pikir nggak terlalu hal yang wah kalau memang kita harus menderita. Karena Yesus sendiri sudah mengamarkan, dia juga akan mengalami penderitaan. Dan di saat dia berada di dunia ini, dia sudah laksanakan dan sudah alami hal seperti itu. Dan bagi saudara pemirsa dimanapun berada berbicara mengenai iman, memang kita akan dihadapkan kepada berbagai macam tantangan. Bukan hanya dari keluarga, bahkan dari diri kita sendiri akan kita diperhadapkan. Apakah memang kita memang betul-betul iman kita kepada Allah yang harus kita sembah? Abraham luar biasa, dia melaksanakan segala perintah Tuhan. Musa juga demikian. Pendeta Sony Situmorang tadi mengatakan bahwa memang Musa, dia meninggalkan hal-hal itu. Memang itu Alkitab katakan. Dia lebih baik menderita dalam segala sesuatu daripada menikmati kesenangan dunia. Nah sekarang ini bagi kita, seringkali kita merasakan hal-hal yang memang kadangkala kita berpikir, sudahlah, kalau saya sudah cukup beriman kepada Tuhan, sudah sampai di sini saja. Tetapi sesungguhnya derita apapun yang kita alami kalau kita beriman. Salah satu contoh, Alkitab katakan kita akan beribadah pada hari Sabat. Dan memang kita dihadapkan, apalagi para orang muda ketika sudah selesai pendidikannya, dihadapkan kepada apakah dia harus bekerja pada hari Sabat atau tidak. Nah, atau yang berikutnya, di kalangan para pemuda-pemudi, yang dia sudah pertahankan kebenaran hari Sabat. Nah, oleh karena memang dia menunggu kehidupan akan ada yang mendampingi. Nah, seringkali ini berpikir, sudahlah, daripada saya tidak berumah tangga, tidak apa-apalah, nggak apa-apa untuk menikah di yang lain. Tetapi sesungguhnya ada juga kita berterima kasih kepada pemuda-pemudi yang mempertahankan imannya lebih baik daripada tidak. Artinya maksud saya, dia harus mempertahankan imannya seorang diri daripada dia harus menikah, tetapi kenyataannya imannya jadi goyang ataupun tidak berada dalam kebenaran yang sesungguhnya. Itu mungkin pandangan saya berbicara dengan penderitaan yang dalam orang yang beriman. Amin. Jadi memang hukum alamnya dari sananya ketulusan itu memerlukan pengorbanan gitu Pendeta ya, karena di situ terlihat teruji imannya benar-benar murni atau tidak. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke hari Rabu dengan topik karena iman Rahab dan lainnya. Jadi saudara-saudara, karakter-karakter yang disebut di Ibrani 11 itu bukan hanya Musa dan Abraham yang tokoh-tokoh besar, tapi ada juga karakter seperti Rahab, orang yang bukan orang Yahudi, tetapi spesial di mata Tuhan. Bagaimana spesial Pendeta Sony Situmorang? Apa yang dia tidak lihat, tapi dia tetap menurut dan percaya akan perkataan itu? Nah, Rehai dalam bahasa Ibrani artinya large, besar, broad. Artinya, namun penulis Alkitab menerjemahkan dia sebagai pelacur, pezina. Nah, apa yang dia miliki? Oke, kalau saudara punya sekolah sahabat para pemirsa, coba saudara baca paragraf ke-4. Nah, 3 ciri khas dia adalah apa? Dia mendengar bagaimana Tuhannya bangsa Israel, bagaimana perjalanan bangsa Israel dan keajaiban yang dibuatnya. Kemudian dia percaya kepada Tuhan orang Israel dan taat meskipun dia tidak melihat. Nah, pertanyaannya apa yang dia tidak lihat? Kalau saya melihat, kalau tadi sudah terangkan bagaimana kronologis Rahab ini,
Dia yang menolong apa? Pengintai bangsa Israel untuk masuk ke kota yang besar tersebut, yaitu kota Jericho. Sebelum Jericho diruntuhkan. Kenapa dia percaya? Dari pendengar. Ingat tulisan Rasul Paulus yang lain, Ivy, Pastor Ramsyad, iman timbul dari pendengaran. Oke? Dan itu terbukti dari Rahab. Inilah ciri khas dia. Walaupun secara secara historikal kehidupannya banyak melakukan perzinahan yang juga dianalogikan Alkitab sama seperti bangsa Israel yang melakukan perzinahan terhadap Tuhan, melanggar hukum Tuhan, dan kita pun sekarang ini kita melanggar hukum Tuhan. Namun Rahab ketika dia dengar kebenaran tersebut, dia percaya, mengimani, dan dia lakukan. Artinya apa? Paulus membuat frase ini untuk meyakinkan para pembaca, khususnya orang Ibrani, bahwa Rahab yang sangat hina dina dalam manusia, ketika dia punya iman, maka dia bisa menjadi apa? Apa kita katakannya? Satu panutan dalam arti iman bagi para pembacanya. Terima kasih. Betul sekali. Jadi karakter Rahab memberikan arti yang berbeda mengenai iman. Mungkin orang ketika mendengar iman langsung merelasikannya kepada agama gitu ya. Ada agama A, agama B, agama C. Tapi Rahab yang bukan orang non-Yahudi, tetap Tuhan lihat dengan spesial gitu. Karena iman itu memang artinya satu gitu ya. Percaya kepada Tuhan, apa yang dia katakan dan lain-lain. Pendeta Silitonga, ada yang mau ditambahkan mengenai spesialnya cerita Rahab ini bagi kita zaman sekarang? Baik, terima kasih. Saya hanya untuk memberikan pandangan tentang kisah kehidupan Rahab pada saat yang kita bahas ini dari Pastor Situmorang sudah menyampaikan, memang benar pekerjaan yang dilakukan oleh Rahab ini di mata orang tidak mungkin ini. Tetapi kenyataannya Tuhan pakai dia untuk menjadi sebuah figur atau contoh yang memiliki iman yang luar biasa. Saudara pemirsa, saudara dan saya adalah memang orang berdosa. Ya. Tetapi kalau memang iman kita pertahankan, bahwa memang kita yakin Allah akan memampukan kita, pasti bisa akan terjadi. Dan inilah yang menjadi tolak ukur bagi kita. Pengalaman kehidupan daripada Rahab, seorang perempuan yang memang dari tanda kutip memang dia adalah dijuluki hal yang tidak baik dalam pekerjaannya, tetapi Tuhan pakai dia. Catatan Rasul Paulus menjadi figur iman yang merupakan contoh bagi kita. Oleh karena dia meyakini Allahnya Israel akan memampukan dalam segala sesuatu. Dan itulah juga menjadi bagian kita pada saat ini. Terima kasih. Amin. Jadi memang benar Ibrani 11 itu menjunjung tinggi nama-nama bukan karena siapa mereka, apa latar belakang mereka, apa pencapaian mereka, tapi memang semuanya karena iman mereka kepada Allah. Itu saja ya syaratnya. Tuhan tidak melihat hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Baik, menuju akhir kita sudah akan masuk ke konklusi sekaligus juga topik hari Kamis. Kita kembali lagi kepada Yesus yang merupakan penulis dan penyempurna iman kita. Jadi kita selama 1 minggu ini telah melihat bahwa Yesus akan datang, dia tidak menunda, dia menyempurnakan iman kita. Dialah alasan kita memiliki iman. Kalau bukan karena Yesus, maka kita tidak tahu iman kita mau dilandaskan di mana. Bukan karena Musa, bukan karena Abraham, bukan karena Rahab juga, tapi karena Yesus. Dan lalu pertanyaannya adalah, di bagian paragraf paling bawah hari Kamis, sekarang giliran kita untuk berlari. Ini kalimatnya pendek, tapi penuh makna gitu ya. Pendeta Sony Situmorang ketika melihat kalimat, sekarang giliran kita untuk berlari dalam iman. Ini maksudnya apa bagi kita semua? Oke, walaupun ketika penulis buku Ibrani menuliskan kata berlari, maka kalimat sekarang gila kita berlari ini mirip seperti tulisan Rasul Paulus di buku lainnya yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan imanku. Nah, penulis pelajaran menggunakan kata sekarang giliran kita untuk berlari. Berlari dalam apa? Kalau bisa dianalogikan, mempunyai iman ini, Ivy, sama seperti apa? Perlombaan iman. Artinya apa? How to keep kita punya endurance, ketahanan, ya. Seperti maraton, saudara-saudaraku. Saya punya pengalaman waktu SMP di Keramat Pulau. Jadi diadakan maraton.
dari Keramat Pulau putar ke Rivoli, lalu ke Pasar Senen lagi masuk ke Rampung. Saya masih kelas 2 SMP waktu itu. Nah, yang saya mau hubungkan dengan ini. Ketika kami berlari, maka seperti saya katakan tadi, banyak orang yang lari cepat. Mereka cepat, langsung cepat terus. Saya ya nggak tahu kenapa. Saya berlari biasa aja, bukan karena saya bukan juara waktu itu. Jadi saya berlari biasa. Namun kita lihat akhirnya apa? Sebelum sampai Rivoli, satu-satu mulai kelelahan, kecapean. Kenapa? Karena mereka telah menggunakan tenaganya di sprint. Namun kami beberapa orang dengan konsisten, terus berlari hingga akhirnya mencapai garis apa? Garis finish. Kebetulan waktu saya dapat juara 2 waktu itu ya. Artinya ini, yang saya mau tekan apa? Bukan kecepatannya, bukan sprintnya. Seperti sekarang orang bilang, banyak orang beriman semangat gasing. Mungkin tahu Ivy ya, gasing ya. Ya, ketika putarnya kencang. Tapi makin lama makin pelan. Jangan semangat gasing. Ketika kita beriman, marilah kita beriman dengan meminta tuntunan Kristus. Sehingga apa? Ketika kita berlari, saudara-saudaraku, dengan tuntunan Kristus, bantuan Roh Kudus, maka kita akan bisa mencapai garis akhir. Dan tepatlah Rasul Paulus katakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan imanku dan aku didapati menang. Terima kasih Ivy, itu dari saya. Amin. Nah, kalau dari Pendeta Silitonga bagaimana? Tips supaya semangat iman kita tidak semangat gasing. Apa yang bisa kita lakukan Pendeta supaya awet terus iman itu sampai pada akhirnya? Baik, terima kasih. Jadi berbicara mengenai berlari inilah juga disebutkan kehidupan yang akan kita jalani. Kehidupan yang akan kita jalani. Memang Pastor Stumborang tadi katakan diibaratkan seperti pelari, ada yang memang betul dia sekuat tenaga, dia laksanakan tetapi pada bab pertengahan dia langsung stop. Kita hidup yang kita jalani sekarang ini adalah beriman kepada Tuhan. Ya lakukan step by step apa yang menjadi bahagian kita, langkah demi langkah. Kalau Tuhan katakan laksanakan ini, laksanakan. Tidak usah perlu tawar-menawar dengan Tuhan. Lalu kemudian yang selanjutnya, yakini dan imani apapun itu, kehidupan yang kita jalani sekarang ini, walaupun berbagai macam derita, persoalan yang tidak kunjung selesai, apalagi kalau kita perhatikan situasi pandemik yang sekarang ini merebak dengan berbagai macam informasi-informasi, tetapi kita yakini Allah akan memampukan kita melewatinya dengan baik. Yang penting iman kita kepada Tuhan Allah itu patut kita sembah di sepanjang hidup kita ya. Jadi dengan kata lain, kehidupan yang kita jalani, yakinilah Allah akan memampukan kita melewatinya. Terima kasih. Demikian. Jadi step by step ya Pendeta, setia dalam hal kecil, Tuhan akan memberikan kesetiaan pada hal yang besar juga. Sebagai closing, saya akan mengarahkan kepada pertanyaan ketiga di hari Jumat. Karena iman adalah kasih karunia Allah, memang itu datangnya dari Allah, tapi apa peran yang bisa kita lakukan untuk memelihara kasih karunia tersebut? Ini akan menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang, silakan. Peran apa yang kita mainkan jika ada dalam menerima dan memelihara kasih karunia? Seperti saya katakan tadi dalam ilustrasi terakhir, salah satu hal yang paling penting yang perlu kita lakukan adalah apa? Jangan tolak bisikan Roh Kudus. Artinya ketika kita hidup pada saat ini. Yang kedua, ketika kita dulu mengakui sebagai juru selamat pribadi kita, maka saya katakan pelajaran yang dia berikan harus kita turuti. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat 15 Yesus katakan apa? Kalau kamu mengasihi aku, turutlah perintahku. Mungkin ayat ini akan menjawab apa peran kita di sana. Terima kasih Ivy. Baik, pada penurutan seperti itu ya. Bagaimana dengan Pastor Silitonga? Apa closing statement yang bisa kita terima? Baik, kalau bagi saya sebenarnya ini adalah hanya bagi kita yang beriman, menurut itu yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu sedikit dari saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan untuk episode kita kali ini, pelajaran 11, kita telah akhiri dengan baik. Dan untuk mendoakan kita semua supaya tetap berlari sampai pada akhirnya, Pendeta Sony Situmorang, bolehkah melakukannya saat ini? Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena pelajaran yang indah yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami juga berterima kasih ketika Engkau menuntun Ivy, hamba-Mu Pendeta Lamsia dan juga Daniel Bang Layar, boleh membawakan acara ini. Biarlah iman Abraham, Musa, Rahab,
dan tokoh-tokoh iman lainnya akan menjadi panduan bagi kehidupan kami, sehingga kami akan boleh beriman, lalu kami akan melihat dan mengerti, memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, banyak problema masalah yang kami hadapi, dan kami yakin Tuhan akan melindunginya. Berkati para pemirsa di mana mereka berada, dan semua hal-hal yang mereka hadapi Tuhan. Bantu mereka dapatkan jalan keluar dengan melihat pelajaran sekolah Sabat ini. Terpuji nama Tuhan, lalu sekian berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk kesempatan indah kebersamaan bersama Pendeta Silitonga dan juga Pendeta Situmorang pada kesempatan kali ini. Dan para pemirsa, mari kita terus berlari dalam perjalanan iman kita sampai pada akhirnya. Mungkin nama kita tidak akan tertulis di Hollywood pada Hall of Fame, tapi semoga nama kita tertulis di Hall of Fame surga nanti. Dan itu akan kita bahas di pelajaran berikutnya ketika kita mempelajari mengenai kerajaan surga. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati kita semua.